Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Dikatakan oleh Ba'dul Arab, jangan kamu menikahi perempuan 6 ini. 6 ini jangan kamu nikahi perempuan itu. Yang pertama al-annanah. Perempuan yang selalu dia tadi itu merintih, artinya suka sakit-sakitan. Hah? Kamu melihat dia setiap saatnya kepalanya diikat karena pusing. Kemudian kuyuan terus misalnya. Dikit-dikit, iya malas sama perempuan yang demikian ini. Hah? Kelihatan lesu setiap saatnya. Pak Pung terus disedot misalnya. Hah? Jangan cari perempuan yang sakit-sakitan. Akhirnya kau jadi mantri nantinya. Jadi perawat nantinya kau. Cari yang sehat, segar, bugar gitu. Ini secara fisik ini ya. Wal haddagah. Secara fisik maupun secara moral juga sih. Al-haddagah. Haddagah itu perempuan yang selalu memandang keelokan harta. Lihat cincin bagus, maksa suaminya beli no itu aku, beli no itu. Padahal umurnya sudah 60 tahun. Beli cincin mahal. Kelihatan kalung, kelihatan mobil, ganti mobil, terus demikian. Payah itu sama istri yang demikian. Jangan sampai memandang harta yang berlebihan, tapi dia mensyukuri harta yang ada. Nah, itu hebat itu perempuan yang demikian. Nah, itu kadang-kadang perempuan dari itu kalau sudah cerita macam-macam, apik tasiku dan iki pasti wis ulang itu. Kok tasiku po aku dan iki terus dibikin jadi wirid sudah. Nah, perempuan yang demikian ini jangan menjadi harapan pasangan kamu. Yang berikutnya yaitu al-barraqah. Ada 2 makna ini barraqah. Barraqah dia tadi itu bingung dengan bersolek. Dia tidak ingin menampakkan wajah asli yang dipercantik, tapi dia mempercantik wajah yang jelek. Wih, bingung. Tidak seimbang kadang-kadang. Tangannya misalnya keriput, wajahnya dibuat seperti muda. Padahal udah kendor semuanya. Ini barokah. Perempuan itu bukan itu yang paling penting sebenarnya. Ya baguslah kalau dia mempercantik diri. Walaupun tidak menor, tapi dia dengan ramah tamahnya, dengan senyumannya, dengan pelayanan yang maksimal. Itu yang dicari sama suami. Itu yang dicari oleh suami. Bingung itu make up dari Itali, dari Prancis, dari macam-macam. Dari luar negeri semuanya. Made in luar negeri. Tapi wajah Pasuruan. Ini sama dengan sendal produksi lokal tapi kotaknya kotak luar negeri. Jangan cari model demikian perempuan. Yang kedua, ada yang barraqah itu dia marah kalau makan. Gak mau makan sama suami. Makan sendiri. Akhirnya suami minta dilayani sama pembantu, sama pelayan. Ternyata pelayan lebih bisa memikat suami.
Ternyata orang lain. Akhirnya suami malas makan di rumah, makan ada di luar nantinya. Kenapa? Karena lebih puas ada di sana. Jangan demikian, perempuan itu harus dia tadi itu tahu, paham. Kalau perlu paham apa selera suami dalam makannya. Yang berikutnya asyaddaga, perempuan yang banyak omong. Ngomelan kalau banyak sekarang. Cerewet. Katsiratul kalam. Perempuan yang demikian ini akan membuat suami tadi itu menjadi kewalahan. Urusannya sepele menjadi panjang itu. Apa tadi? Hannanah. Kemudian mananah. Jangan cari perempuan tadi itu yang suka menceritakan kebaikannya sama suami. Dia selalu, kurang apa saya pak, kurang apa saya mas, kurang saya apa saya bang. Kamu tak buatkan gedang goreng misalnya. Kamu saya masakkan itu dan ini, nggak usah begitu. Yang tulus, suami itu akan merasa betul-betul ibah nantinya. Yang tulus sama suami, nggak perlu ente pamer dengan kebaikan kamu. Nggak perlu pamer, tapi kamu yang tulus menjadi istri yang salihah untuk suami. Begitu hebat itu. Jangan cari perempuan yang suka memamerkan kebaikannya kepada kamu. Ngundat-ngundat kalau bahasa sekarang, yang selalu menceritakan kebaikannya kepada kamu. Kalau perlu merasa kurang. Apa kurangnya mas? Masakkan itu dan ini. Apa kurangnya? Ini sambel kurang. Bau sambel mana? Wis padahal digekno tempe wisan itu dan loh. Perempuan yang demikian ini selalu menceritakan kebaikannya dan dia tidak mencari kekurangannya. Ruwet. Jangan cari perempuan yang demikian. Hannanah. Hannanah itu lebih tertarik kepada laki-laki lain. Nasib jodohnya sama kamu. Kok saya jodohnya sama itu? Ya apa nikmatnya ya? Waduh. Dia justru lebih berharap jadi istri orang lain, bukan membanggakan suaminya. Atau kepingin turunan dari orang lain. Kepingin turunan dari orang itu ya. Padahal dia punya suami. Nah, kalau sudah demikian tidak mungkin dia akan kepada kamu. Dia akan terpaksa kepada kamu. Akhirnya kau jadi piaraannya dia. Kayak itu. Jadi ini orang Arab itu selalu ngomong sama anaknya laki begitu. Cari istri, jangan cari kawin dengan perempuan muda begini nak. Maka kamu akan susah hidup. 6. Diriwayatkan juga bahwa ada nasihatnya dikatakan gini, la tankah arba'an. La tankih arba'an al-mukhtali'ah. Jangan kamu itu kawin dengan perempuan 4 ini. Pertama al-mukhtali'ah. Perempuan yang selalu setiap saatnya minta talak sama suami. Minta pisah terus. Sesuai wis miara istri yang demikian ini. Jangan lama-lama sudah. Setiap saatnya minta pisah, minta pisah, minta pisah. Capek ini sama dia. Jadi bukan dia ingin pertahankan keluarga, tapi dia tadi itu adalah minta berpisah. Sulit kehidupan yang demikian ini. Al-mukhtali'ah. Yang kedua, al-mubariyah. Yang bersaing dalam urusan dunia dengan perempuan yang lain. Bagus-bagusan baju, bagus-bagusan kendaraan,
bagus-bagusan sendal, nanti membuat acara yang lebih meriah, yang lebih bagus. Boros ini perempuan demikian. Nanti punya pabrik bisa disita kalau model begitu. Mubariyah, bersaing dalam urusan duniawi. Yang ketiga al-ahir, al-fasiqah, banyak kenalan laki-laki. Nah, banyak kenalan laki-laki. SMS-nya. Ini sudah beristri nih. Atau kalaupun bukan beristri jangan dikawin ini. Perempuan yang demikian ini. Kenapa? Kalau sudah banyak kenal dengan laki-laki, jangan-jangan nanti dia tadi itu enggak senang sama kamu. Terpaksa dengan kamu. Al-ahir. Al-fasiqah. Apalagi sudah keloyongan sama laki-laki. Hati-hati. Karena itu jangan asal kenal di Facebookin deh. Teliti dulu itu istri. Wanashiz. An-nashiz itu yang merasa unggul daripada suaminya. Merasa lebih hebat daripada suaminya. Enggak tawadhu dia. Suaminya merintah gini, bantah. Apa nikmatnya sama perempuan yang model begini? Merasa lebih unggul. Goblok suami saya itu. Enggak ngerti masih. Ana lebih faham, ana lebih itu. Udah, jangan berkeluarga sama orang yang demikian. Capek nanti. Istri itu dalam bersikap itu bermusyawarah sama suami. Bukan dia punya program untuk suaminya ngikuti programnya, tapi dia punya program diajukan sama suami. Begitu. Orang yang demikian ini nanti akhirnya membuat rencana di luar suami. Buat acara sendiri sudah, maunya sendiri, karena merasa lebih hebat. Jangan kawin perempuan yang merasa lebih hebat daripada suami. Paham ya? Kalaupun perempuan tadi itu misalnya lebih alim daripada suami, tetap dia menunjukkan tawadhunya. Tetap dia menunjukkan tawadhunya. Mas, gimana kalau saya, Bang, gimana kalau saya membuat majelis taklim? Kalau memang abang setuju, saya mau sih. Kalau enggak, jangan. Dakwah dilarang, itu dilarang. Ya. Repot sama istri model demikian. Merasa sok lebih tahu, merasa lebih pintar. Awas, hati-hati. Jadi kriteria itu harus diketahui oleh setiap suami. Begitu juga nanti ada kriteria suami idaman istri. Ya, jangan karena laki-laki pilih, kemudian perempuan tidak boleh milih. Ya milih juga. Ya milih juga. Ya perempuan yang soleh, suami yang soleh, suami yang bertanggung jawab, suami yang akhlaknya bagus, suami yang bisa dititipkan dirinya untuk dibina, untuk dapat ridha Allah, yang rahmat, ya, yang tidak bakhil, dan seterusnya, dan banyak itu nanti kriterianya. Cuma yang jelas biasanya suami yang milih, ya, suami yang laki-laki itu yang milih untuk jangan mujarradul agad, yang penting perempuan yang cantik, jadi setelah itu berantakan nanti, paham ya? Akan menjadi permasalahan nantinya. Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana istriku ini? La taruddu yada sa'ilin qat. Tangannya orang mau salaman siapa aja diterima. Kata Nabi, talikha, talakan. Ini uhibbuha ya Rasulullah, aku masih cinta sama dia karena cantik. Ya kata Nabi, isbir minha, ya sabarah. Kenapa? Karena Nabi tahu. Karena ini kalau bisa mungkin akan lebih berbahaya dalam urusan agamanya. Mungkin bisa minum khamr, mungkin bisa itu, mungkin bisa ini, lebih berbahaya. Akhirnya apa? Dia berkeluarga tapi dalam sekam api. Untuk menuju keluarga yang sakinah, untuk
Keluarga yang dikatakan oleh Nabi baiti jannati, rumahku itu ibarat surgaku, ya cari istri yang tidak demikian. Yang tadi itu yang sudah diterangkan. Mudah-mudahan insyaallah semuanya dapat istri yang salihah, insyaallah keluarga yang sakinah. Terima kasih ya Allah.